Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa mahasiswi sekalian, kali ini kita masih melanjutkan materi tentang akuntansi penghimpunan dana. Kali ini kita akan mempelajari akuntansi penghimpunan dana untuk produk simpanan berupa tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip mudharabah. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya untuk akuntansi tabungan mudharabah dan akuntansi deposito mudharabah, yaitu ketentuan dalam proses pengakuan, pengukuran, kemudian penyusunan dan penyajian ya. Nah, ini ada di PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan syariah ini ya, nomor 105. Di sini dijelaskan tentang akuntansi mudharabah, ini khusus terkait bank sebagai pengelola saja, karena di akuntansi ini ada dua proses yang harus bisa kita pedomani dalam proses pencatatan. Mana bank sebagai pengelola, berarti di sini bank menerima simpanan dari masyarakat yang kita kenal dengan dana pihak ketiga, tapi ini prinsipnya adalah mudharabah. Yang kedua, dalam PSK ini ada bank sebagai pemilik dana pada saat bank menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan. Jadi pembiayaan mudharabah ya. Kemudian dalam PSK ini juga perlu diketahui adalah terkait adanya proses pengakuan sirka temporer terhadap produk simpanan mudharabah ini. Pertama kita akan ingatkan kembali ya tentang definisi dari mudharabah. Jadi Bapak kutip dari yang tercantum dalam PSK ini, di mana disebutkan dan dimaksud mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua atau beberapa pihak dalam suatu kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini berupa usaha produktif ya untuk menghasilkan profit nantinya. Di mana pihak pertama di sini ada disebut sohibul mal itu menyediakan dana 100% dari jumlah investasi dari produk dalam usaha produktif tersebut. Kemudian pihak kedua adalah sebagai mudharib. Nah, di sini mudharib itu bertanggung jawab dalam hal mengelola usaha. Kemudian terkait pendapatan dan keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi yang disepakati di awal dalam mudharabah itu adalah nisbahnya, bukan hasilnya, karena hasilnya belum diketahui. Tapi nisbahnya, persentase bagi hasil antara mudharib dan sohibul mal itu sudah disepakati di awal berapa persentasenya. Apakah 70-30, 70 pengelola, 30 sohibul mal, atau 60-40 atau 30-50-50, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke. Jika rugi, di sini akan ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik dana selama bukan karena kelalaian dari mudharib ya. Artinya di sini usahanya memang mengalami permasalahan karena faktor alam natural ya. Dalam prakteknya yang digunakan oleh lembaga keuangan, bank atau lembaga lainnya, mudharabah yang digunakan itu bisa dua ya, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, bedanya di sini dalam proses pencatatan dalam sistem akuntansi perbankan syariah, nah itu disebut dengan kalau mudharabah mutlaqah itu disebut investasi tidak terikat. Nah, maksudnya tidak terikat di sini memang pemilik dana tidak memberikan syarat kepada pengelola untuk penyaluran dana yang diinvestasikan ke salah satu pihak saja, tapi diserahkan kepada pengelola untuk mengelolanya. Nah, kalau mudharabah muqayyadah itu investasi terikat. Nah, di sini pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola agar dana ini dikelola pada satu sektor saja. Ya. Nah, di dalam transaksi akuntansi
mudharabah mutlaqah ini dalam kelompoknya, kalau sebelumnya sudah kita pelajari, akunnya ada aset, liabilitas, dan modalnya. Nah, untuk yang mudharabah ini itu akan Bank akui sebagai dana sirka temporer nantinya ya. Jadi kita lihat dalam pencatatannya. Nah, kemudian rukunnya jangan lupa ya, untuk rukun mudharabah ada sohibul mudharib, ada usaha yang dilakukan, pekerjaan, terhijab, dan qabul. Kalau tidak terpenuhi rukunnya berarti transaksinya tidak benar berarti ya. Oke, kita langsung masuknya. Yang pertama yang harus diketahui dalam proses pencatatan transaksi dalam simpanan tabungan simpanan mudharabah, baik itu tabungan atau deposito, pertama saat bertambah ya. Karena ini bagian dari kelompoknya liabilitas, maka dia kalau bertambah di kredit berkurang di debit. Kapan transaksi tabung modal bertambah? Pertama saat nasabah melakukan store tunai, baik store tunai setelah buka rekening atau store tunai saat awal pembukaan rekening. Yang kedua saat terima transfer dari cabang lain ya, masuk ke rekening nasabah, itu berarti bertambah dana. Atau dia terima transfer dari rekening nasabah tapi beda bank ya. Kalau yang kedua itu cabang lain, kalau bawa bank lain. Dan yang keempat, nah kalau terima bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah ya. Jadi untuk akun tabungan mudharabah itu akan bertambah dalam kondisi 4 hal ya. Saat store tunai, terima transfer baik dari cabang lain atau dari bank lain. Terakhir terima bagi hasil. Ya, itu yang 4 ya. Sekarang yang berkurang, apa yang menyebabkan transaksi di akun tabungan mudharabah ini berkurang? Pertama, tentu dia tarik tunai, kebalikan dari tadinya. Yang kedua, berarti dia transfer ke rekening bank yang sama, berarti antar cabang ini ya. Yang kedua, bank lain. Yang keempat, ada biaya inflasi, ada pajak. Nah, itu biasanya jadi kebalikan dari penambahan. Oke, paham ya? Nah, itu bertambah. Berarti kalau bertambah kita kredit, berkurang kita debit. Oke, kita masuk. Nah, memudahkan pemahaman. Langsung kita masuk ke contoh harganya. Sini tanggal 2 Juni umpamanya, Bank Murni Syariah cabang Jogja menerima setoran tunai untuk pembukaan ini ya. Untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Ibu Ursula sebesar 3.500.000. Nah, kalau setoran tunai berarti sudah jelas itu rekening akan menambah rekening nasabah. Kalau menambah berbentuk kas berarti kas yang akan bertambah. Itu debitnya sudah pasti ini. Kas bertambah 3.500.000. Tabungan mudharabah ini nama nasabahnya Ursula bertambah 3.500.000 kita kredit. Yang kedua, 7 Juni. Ini Ursula, ini cabangnya sama ya, cabangnya Jakarta juga. Dia tarik tunai. Nah, tadi dia store, kemudian tanggal 7 dia tarik. Tarik berarti berkurang ya, tabungan mudharabah Ursula berkurang. Kemudian karena dia tarik tunai, otomatis kas yang berkurang. Kebalikan dari yang di atas. Tabungan mudharabah Ursula berkurang sebesar 1.500.000. Kas berkurang 1.500.000, sama-sama berkurang. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau terima dari nasabah
yang sama bank, tapi beda cabang. Ini Ursula ini terima transfer dari cabang Solo sebesar 500.000. Nah, kalau ini kejadiannya sudah pasti rekening tabungan utama Ursula bertambah karena dia terima. Kalau bertambah berarti kreditnya sudah jelas adalah tabungan utama Ursula 500.000. Nah, sekarang dia kalau antar cabang berarti akan mempengaruhi adalah RAK. Berarti ini kalau terima transfer bertambahnya akun tabungan Ursula, otomatis RAK cabang Solo rekeningnya berkurang karena masuk ke rekeningnya Ursula, ya. Yang mencatat kita adalah cabangnya Jogja tadi ya, karena buka rekeningnya Ursula di Jogja. Nah, berarti RAK cabang Solo berkurang. Oke. Nah, bagaimana kalau cabang Solo yang mencatat? Nah, kalau cabang Solo mencatat berarti rekening nasabah yang mengirim ke Ibu Ursula berarti berkurang di debit. Kemudian RAK cabang Yogyakarta bertambah. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang Ursula yang transfer ke cabang lain. Nah, berarti sama dengan yang atas ya. Kalau ini catatnya di cabang Yogyakarta. Nah, Jogja akan mencatat tabungan Ursula bertambah 500 karena dia menerima. Di mana dia menerima dari cabang Solo, maka RAK cabang Solo yang berkurang. Sekarang Ursula yang transfer. Kalau Ursula yang tambah berarti dana yang ada di rekening tabungan Ursula pasti berkurang. Kalau berkurang kita debit. Nah, tabungan utama Ursula berkurang 500.000. Kemana dia kirimnya? Ke cabang Solo. Maka RAK cabang Solo bertambah sebesar 500.000. Oke, paham ya? Berikutnya kita lanjutkan. Ini antar cabang. Nah, berikutnya berarti antar bank lagi ya. Oke, 14 Juni sekarang Ursula ini mentransfer sebesar 250.000 ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, beda bank. Tadi Bank Syariah, Bank Syariah BSBM. Sekarang Bank Syariahnya Muhammadiyah. Nah, beda bank berarti ya. Nah, kalau beda bank sudah pasti akan melibatkan transaksi melalui lembaga clearing. Nah, kalau clearing itu akan melibatkan giro pada Bank Indonesia. Sekarang peristiwanya menambah. Nah, Ursula mentransfer. Kalau Ursula mentransfer berarti dananya berkurang. Kirimnya ke Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, nasabahnya beda bank. Kalau tabungan Ursula berkurang, sudah pasti kita tulis di tabungan berkurang 250.000. Nah, kemudian kirim ke bank lain. Nah, sudah pasti giro pada Bank Indonesia berkurang karena dia kirim ke bank lain. Yang berikutnya, nah sekarang dia terima dari bank lain, beda dengan Bank Ursula. Nah, kalau terima sudah pasti kreditnya tabungan untuk Bank Ursula akan bertambah. Kemudian giro pada Bank Indonesia, Bank BMS juga bertambah kita. Nah, itu saja untuk antar bank. Ingat berarti yang berpengaruh adalah giro pada Bank Indonesia. Yang penting saudara paham kenapa Bank giro pada Bank Indonesia yang di debit. Bagaimana gambarnya kemarin sudah Bapak jelaskan bagaimana alurnya. Nah, sekarang pada akhir bulan biasanya akan menerima bagi hasil. Karena kalau tabungan mudharabah sudah jelas di akhir bulan setiap nasabah akan menerima bagi hasilnya. Biasanya bagi hasil memang dilakukan di akhir bulan. Kalau ada bagi hasil berarti itu akan menambah saldo di rekening tabungan Ibu Ursula. Maka sudah pasti yang dikreditkan adalah tabungan mudharabah Ursula. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah dana pihak ketiga atas bagi hasil.
Sebelumnya sudah pernah Bapak jelaskan dalam sistem operasional bank syariah. Di situ Bapak gambarkan kalau untuk bagi hasil yang sudah dilakukan oleh bank untuk haknya nasabah mudharabah baik tabungan atau deposito itu ditempatkan pada akun hak pihak ketiga atas bagi hasil sebelum itu diserahkan ke nasabah pemilik rekening mudharabah. Nah, saat diserahkan maka dia akan didebit. Pada saat dia dibagi maka hak pihak ketiga terbagi itu dikredit. Oke, ini ada dapat bagi hasil dari simpanan Bu Ursula itu sebesar 220. Kemudian kalau di akhir bulan ternyata ada biaya yang harus dibayar seperti administrasi 2.000 dan pajak 4.000. Nah, berarti ada biaya yang dikeluarkan dari rekening tabungan. Kalau ini berarti berkurang rekening tabungan Ibu Ursula. Kalau berkurang sudah pasti kita debit tabungan Bu Ursula. Dan sini berkurangnya administrasi 2.000 kemudian pajak 4.000. Pajak ini dihitung dari pendapatan ya, dari bagi hasil diperoleh 20% dari 20.000. Jadi debitnya adalah tabungan mudharabah Ursula sebesar 2.000. Nah, karena ini admin maka bank akui sebagai pendapat administrasi. Maka kreditnya adalah 2.000 itu diakui bank sebagai pendapatan administrasi. Nah, karena berkurang kita tulisnya di debit. Oke, kemudian ada berkurang lagi 4.000 untuk bayar pajak. 4.000 di debit. Nah, ini bank mengakui 4.000 sebagai titipan kas negara. Ini menambah rekening kas negara yang ada di bank tersebut. Ya, boleh nggak digabung? Boleh. Kalau saudara ingin langsung juga boleh. Ini kan sama ini. Tabungan mudharabah tabungan mudharabah Ursula digabungkan jadi 6.000. Kemudian kreditnya ada 2 berarti. Pendapat administrasi 2.000, titipan kas negara, pajak tabungan 4.000 itu boleh digabungkan karena ini sama. Oke, sampai di situ ya untuk jurnalnya sudah sampai pada akhir bulan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakanlah ini dicoba untuk dicoret-coret di lembaran kertasnya untuk melatih dari apa yang tadi diajarkan. Nah, bisa nggak buat jurnalnya seperti yang Bapak jelaskan di atas tadi. Nah, ini bisa dibuat saja di kertas latihannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi untuk deposito sekarang. Nah, untuk deposito ini hanya sekedar pengulangan saja ya. Undang-Undang 21 tahun 2008 syariah deposito itu adalah investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lainnya ya. Pasal nomor 23, Fakta DSN nomor 3, prinsip mudharabah subul mal dan mudharib. Nah, terkait aturannya juga sama dengan yang tadi ya, dengan akuntansi tabungan mudharabah. Kemudian aturan bertambah dan berkurang juga sama dengan tabungan mudharabah. Nah, bedanya di sini adalah kalau untuk deposito, kalau ini adalah jenis simpanan berjangka ya, maka saat pencatatannya itu tentu lebih simpel. Cuma kita catat saat bank menerima setoran awal pembukaan rekening deposito. Nah, ini contohnya Ibu Aisyah buka rekening deposito 5 juta, kemudian jangka waktunya 1 bulan, jumlahnya 60%, dan nasabah 40%. 60 untuk bank, 60 untuk nasabah, dan 40% untuk bank. Nah, lebih mudah ya. Cukup catat di awal, berarti kas bertambah 5 juta, deposito mudharabah Aisyah bertambah 5 juta. Kemudian di akhir bulan akan ada pemberian bagi hasil. Nah, ini mungkin kalau deposito ada sedikit perbedaan ya. Karena deposito akan dibagikan bagi hasilnya sesuai tanggal buka. Ini kebetulan tanggal buka tanggal 1
bulan September, maka di akhir bulan 30 September nasabah yang punya rekening deposito akan menerima bagi hasil dari simpanan mudharabahnya 5 juta ya. Tapi bagaimana kalau dia bukanya tanggal 10 ya, berarti akan masuk lagi bagi hasilnya sama tanggal 10 bulan depan. Buka 10 September berarti nanti akan masuk bagi hasilnya tanggal 10 bulan Oktober. Jadi hitungannya 1 bulan ya. Nah, jadi saat buka rekening berarti depositonya bertambah ya, kas bertambah. Kemudian saat bagi hasil di akhir bulan dari simpanan untuk nasabah, nah, coba pada saat proses distribusi bagi hasil didapatkanlah untuk nasabah deposito ini itu bagi hasilnya di total pendapatan sebesar 15 juta. Nah, itu pertama pada saat bagi hasil dilakukan, bank akan akui itu sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah. Kemudian karena ini belum langsung dibagikan, maka bank simpan dalam akun bagi hasil belum dibagikan. Nah, ini kalau belum ya, karena biasa ini kan tanggal 30 bagi hasilnya. Sementara dia buka tanggal 1 nanti akan terima bagi hasil itu tanggal 1. Maka tanggal 30 akan dicatat proses bagi hasil itu diakui hak pihak ketiga atas bagi hasil ini untuk mudharabah. Kalau untuk tabungan juga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil untuk mudharabah. Karena 30 itu harus dibagikan seluruh bagi hasil, sementara Bu Aisyah ini belum menerima ya, karena untuk tanggal 1 berarti bagi tanggal 1. Maka di akhir bulan hak pihak ketiga itu diakui oleh bank sebagai hak bagi hasil belum dibagikan karena belum dibagikan. Dan tanggal 1 baru dibagikan ke rekening Ibu Aisyah sebesar 40.000. Nah, kemudian dipotong pajak 20%. Maka jurnalnya otomatis di sini bagi hasil belum dibagikan tadi posisinya di kredit tentu pindah ke debit berkurang ya, sebesar berapa? Sebanyak yang dibayarkan ke Ibu Aisyah. Nah, untuk deposito cuma 1 kali ya. Nah, bagi hasilnya itu boleh pilih oleh nasabah apakah mau dimasukkan ke rekening tabungan atau akan menambah saldo pokok dari deposito. Nah, kalau di sini Bapak contohkan itu menambah rekening tabungan Ibu Aisyah. Berarti pada saat bagi hasil untuk mudharabah yang bertambah adalah tabungan mudharabah Ibu Aisyah karena dia minta masukkan ke rekening tabungan. Berapa bertambahnya? Setelah kurang pajak berarti ya. Jadi tabungannya hanya bertambah 32.000 karena 20%-nya 8.000 itu masuk ke rekening titipan kas negara untuk bayar pajak. Nah, tanggal 1 seandainya ya, ini kan 1 bulan deposito. Kalau seandainya Ibu Aisyah mencairkan berarti dia bisa ambil kembali jumlah depositonya 5 juta, maka kas berkurang. Seandainya tidak ditarik berlanjut, artinya depositonya dengan sistem automatic roll over langsung diperpanjang secara otomatis, maka berikutnya akan berjalan kembali investasi Ibu Aisyah dalam bentuk deposito 5 juta untuk 1 bulan ke depan. Tapi deposito pokoknya tidak bertambah karena masuk ke rekening tabungan mudharabah. Kalau seandainya pada saat akan Ibu Aisyah meminta untuk dimasukkan ke deposito, berarti depositonya bertambah sebesar 32.000. Terus begitu seterusnya sampai nanti berakhirnya atau ingin ditarik deposito, akan ada penambahan dari sistem bagi hasil. Ya, itu saja untuk mudharabah perbedaannya ya. Ini contoh soal. Silakan kalau sudah bisa paham, nah coba dites dengan soal ini untuk bisa memahami apakah sudah paham atau belum. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan dicek Bapak di grup WA. Nah, ini soal latihan gabungan. Kalau ingin dicoba, silakan. Ini ada soal Bapak siapkan. Kalau ingin dites, silakan.
Oke, demikian ya untuk kali ini mengenai soal latihan ini untuk latihan saudara untuk mengetes kemampuannya apa sudah paham atau belum. Sedangkan untuk soal latihan yang ada di Google Classroom nanti silakan dibaca